Sebelum ibadah, kita harus mandi dulu ya. Teman-teman, jangan lupa setelah mandi, memakai baju rapi dan wangi untuk mengikuti ibadah. Ayo! Saat beribadah, tidak boleh makan, tidak boleh bermain, dan tidak boleh main handphone. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Banyaknya kau perbuat di dalam hidupku. Ya, Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian itu. Wah, hebat yang luar biasa terhadap Mesak dan Abednego. Dia ngomong seperti itu kepada raja. Kemudian raja semakin marah. Dia panggil prajurit, masukkan mereka ke dalam perapian. Selamat beribadah teman-teman. Bye-bye. Shalom teman-teman. Sekarang saatnya kita mengatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melupuskannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa ya untuk membaca Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Duh, nggak terasa lagi ya, nih udah hari Minggu. Kita sekarang udah mau persiapan diri nih. Kita udah mau datang ke hadirat Tuhan. Yuk adik-adik, kakak mau ajak semua adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang ada di sini. Kita mau siapin hati kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyi lagu Ku Nyanyi Haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, kita sembah Tuhan adik-adik. Kita angkat tangan kita buat Tuhan. Kita sembah Dia. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami masih boleh beribadah satu kali lagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Tuhan Yesus baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik deh. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau menyanyi, kami mau menari buat Engkau ya Bapa. Biarkan kami Tuhan, adik-adikmu Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan, yang terbaik dari hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang pimpin setiap ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap katakan amin. Oke, wow, kakak seneng banget hari ini bisa ketemu sama adik-adik lagi di ibadah online.
Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kakak mau undang nih adik-adik semua yang masih duduk, yang masih makan mungkin ya, untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mungkin nih adik-adik selama pandemi jarang olahraga ya. Mungkin jarang olahraga, jadi hari ini kita mau memuji Tuhan sambil olahraga. Asik. Oke, adik-adik boleh siapin posisi yang terbaik. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ikutin kakak ya gerakannya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memujikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Oke, kalau gitu sekarang setiap kita dengar kata hidup, kita mau sama-sama putar badan kita. Oke, adik-adik yang di rumah siap? Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan. Kita putar badan kita. Sebab Dia hidup, sebab
kakak-kakak, kayak pujian tadi, kalau hidup kita itu berarti karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Wah, kalau gitu adik-adik yang bersuka cita karena Tuhan yang hidup boleh lambaikan tangannya. Oke, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, kakak-kakak yakin di sini semuanya adik-adik bersuka cita. Siapa yang bersuka cita? Saya. Oke, kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Musik. Wah, adik-adiknya keren banget hari ini menari buat Tuhan ya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, semua tadi udah bersuka cita. Kita udah bilang bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita adik-adik. Kakak hari ini mau ngajak kita semua buat sembah Tuhan lagi di pagi siang hari ini. Kita mau sama sungguh-sungguh. Kita mau ingat lagi nih kebaikan Tuhan Yesus di kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib adik-adik buat menebus setiap dosa kita. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kalian buat angkat satu pujian ini. Adik-adik yang belum tahu lagunya bisa sambil baca liriknya. Yang udah tahu kakak mau ajak buat kita sungguh-sungguh menyembah. Katakan hanya Kau Tuhan.
Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yuk adik-adik, kakak mau undang kita nyanyi lagu ini dari awal lagi. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kita semua buat sembah Tuhan. Kita bilang, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, angkat suaramu adik-adik. Katakan haleluya adik-adik. Sembah Dia adik-adik di siang hari ini.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Tuhan, Kau yang boleh disenangkan Bapa atas setiap pujian dan penyembahan kami hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar juga kami mau dengarkan firman Tuhan, biar Tuhan Kau yang boleh berbicara kepada setiap kami Bapa. Berikan kami hati seorang murid Tuhan yang mau mendengarkan Tuhan. Biar semuanya Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan kami boleh mengerti dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Adik-adik semua yang udah siap dengerin firman Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, sebentar ya. Lah, ketemu lagi dengan Kak Eni di ibadah hari ini. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan? Kalau udah siap, semuanya tadi sudah menyembah Tuhan, semuanya sudah memuji Tuhan. Sekarang duduk yang manis, duduk yang rapi. Dengan sikap berdoa kita mau datang sama Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan hari ini adik-adik mengerti dan boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Ayo kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami ya, agar telinga kami mendengar dengan baik, hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan. Terima kasih, berkati dan urapi KN yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hari ini adalah berasal daripada Tuhan untuk kami boleh lakukan. Terima kasih ya, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak tanya ya, tahun 2021 tahun apa? Tahun integritas. Iya benar, tahun integritas apa adik-adik masih ingat? Jadi tahun integritas adalah apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, semuanya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Coba sekali lagi kakak ingetin ya. Jadi tahun integritas adalah tahun dimana apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini yang kakak akan bawakan akan membuat adik-adik, kalau adik-adik melakukannya, mendengar dengan baik dan sungguh-sungguh, adik-adik akan menjadi anak-anak yang melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Oke, sekarang duduk yang rapi lagi. Nah, begini cerita firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perjalanan. Nah, kemana kak Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berjalan untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kerajaan sorga, untuk menyembuhkan orang-orang yang perlu pertolongan, yang sakit, menghibur mereka yang susah. Dan dalam perjalanannya itu sampailah Tuhan Yesus ke kampung yang bernama Betania. Di sana, di kampung ini, dia diterima oleh satu keluarga yang bernama Marta. Marta ini adalah saudaranya Maria. Jadi, Marta dan Maria itu bersaudara. Waktu di rumah Marta, adik-adik, Marta ini menyambut Tuhan Yesus dan juga dengan murid-muridnya untuk dilayani di rumahnya, untuk dijamu di rumahnya. Nah adik-adik, Marta ini adalah orang yang baik. Marta ini sangat sibuk melayani Tuhan Yesus. Nah waktu Tuhan Yesus mau datang, dia udah tahu. Dia mulai sibuk tuh adik-adik. Dia sibuk sekali melayani, membersihkan rumahnya. Saking sibuknya ya adik-adik, dia membersihkan rumah. Dia mungkin menyapu ya, dia mungkin mengepel, dia mungkin bersih-bersihkan debu. Dia juga memasak loh. Dia memasak untuk menjamu Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Saking sibuknya, dia itu lupa. Dia itu gak inget kalau Tuhan Yesus udah masuk di dalam rumahnya. Nah adik-adik, dia
Marta ini dia mulai lupa sama Tuhan Yesus, dia tidak memperdulikan lagi Tuhan Yesus. Nah, berbeda dengan saudaranya tadi yang bernama Maria. Maria dia duduk di dekat kaki Yesus. Ngapain, Kak? Iya, Maria itu mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan. Wah, Maria itu Kakak bilang ya, dia bukan orang yang malas loh, tapi dia sedang mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Nah adik-adik, ketika Marta mulai capek ya, dia pikir, dia lihat adiknya, ya adikku duduk-duduk aja. Sedangkan aku udah sibuk, aku udah bersihin rumah, aku sudah menyiapkan semua makanan. Gak ada yang bantuin aku. Mulai deh dia berkeluh kesah. Capek kalau begini. Lalu apa yang dilakukan Marta adik-adik? Marta ini dia datang sama Tuhan Yesus. Dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, suruhlah Maria membantuku. Masa dari tadi aku aja yang bekerja? Dan adik-adik, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab Marta seperti ini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, Maria dia telah mengambil satu saja yang penting bagi dia, yang tidak akan pernah diambil dari dia. Nah adik-adik, supaya adik-adik tahu, supaya adik-adik lebih mengerti dengan jelas cerita ini, Kakak ajak untuk adik-adik melihat video film yang pendek ini. Sahabat-sahabat Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Marta menjadi marah dan ia protes. Mengapa Marta marah ya? Yesus, Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri. Suruhlah Maria membantuku. Kata Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Oke adik-adik, semuanya udah melihat ceritanya dan juga sudah mendengar kakak tadi bercerita ya tentang Maria dan juga Marta. Adik-adik, Marta dan Maria itu dua-duanya anak Tuhan, dua-duanya bukan orang yang jahat, dua-duanya orang yang baik. Tetapi kita belajar apa ya dari kisah hari ini, kisah Maria dan juga Marta? Nah, yang pertama, adik-adik harus yakin, adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu yang paling utama dari semuanya. Coba katakan sama kakak, paling utama. Sekali lagi, paling utama. Adik-adik, semua orang nih ya, anak-anak dan juga orang tua, dia selalu pengen berikan yang terbaik buat anaknya. Mungkin sekolahnya yang terbaik, kalau perlu sekolah sampai ke luar negeri, kalau perlu sekolah sampai berjenjang-jenjang gitu ya.
sekolahnya sampai tinggi. Tapi dengar baik-baik, itu penting ya. Penting adik-adik, memang penting pendidikan yang baik, kehidupan yang baik, memiliki semua yang baik itu penting dan Tuhan pasti berikan. Tapi harus ingat, hari ini dari kisah yang kakak ceritakan hari ini, kakak mau kasih tahu bahwa yang paling utama dari semuanya dari hidup kita itu adalah Tuhan Yesus. Oke adik-adik harus ingat bahwa adik-adik boleh punya pendidikan yang bagus, sekolahnya tinggi, sekolahnya bahasa asing. Mungkin adik-adik akan dipuji semua orang, tapi adik-adik ingat, harus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang paling utama dari semua itu. Pendidikan tinggi boleh, tapi tidak boleh kehilangan Tuhan Yesus. Tetapi tidak boleh lupa sama Tuhan Yesus bahwa Dia yang memberikan semua itu. Jangan pernah kehilangan keselamatan. Dia sudah menyelamatkan kita dan Dialah yang paling utama dari semua yang penting di dunia ini. Katakan amin. Amin. Ya adik-adik, setelah kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang paling utama dari semuanya yang dalam hidup kita, yang kedua, kita itu harus tahu bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan. Katakan, melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana, Kak? Kehendak Tuhan, kita harus menyediakan waktu dan mendengarkan suara Tuhan Yesus. Apa adik-adik kehendak Tuhan? Menyediakan waktu, memberikan waktu dan mendengar suaranya. Kakak tanya, siapa yang masih membaca firman Tuhan setiap hari? Masih ada yang bolong-bolong kan? Tapi adik-adik harus tahu bahwa adik-adik Tuhan itu mau bahwa setiap kita melakukan kehendak Tuhan. Yang mana, Kak? Yang menyediakan waktu tuh, menyediakan waktu dan juga mendengarkan suaranya. Bagaimana kita tahu mendengar suaranya kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan dan mendengar suaranya kalau kita pun tidak pernah berdoa sama Tuhan? Adik-adik, melalui cerita hari ini ingat ya, bahwa tadi Marta bukan orang yang pengen sok-sokan. Marta juga baik. Maria, dia juga bukan yang malas. Dia bukan anak yang malas. Kok cecenya bekerja? Kok saudaranya bekerja? Dia nggak bantu. Dia, kata Tuhan Yesus, Maria telah mengambil satu bagian yang penting dalam hidupnya. Dan itu tidak akan diambil daripadanya. Yaitu dia selalu mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini yang kedua, adik-adik itu harus melakukan kehendak Tuhan, yaitu memberikan waktu kita untuk Tuhan setiap hari. Yang gak pernah baca firman atau yang masih bolong-bolong, mulai sekarang, supaya kita tahu dan melakukan firman Tuhan, kita harus memberikan waktu untuk Tuhan. Yang mau, angkat tangannya, katakan amin. Mau ya? Nah, begitu ya adik-adik. Jadi dari kisah Maria dan Marta, tadi kan kakak bilang, dua-duanya anak Tuhan, dua-duanya orang yang baik. Yang satu tidak malas, si Maria. Yang satunya tidak terlalu rajin, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada waktunya kita itu harus memberikan hidup kita, memberikan hidup kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ingat ya firman Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Dan kebenarannya adik-adik perlu apa? Perlu kepandaian. Adik-adik perlu apa? Perlu diberkati. Adik-adik perlu apa? Kesehatan. Semuanya akan ditambahkan. Semuanya akan diberikan kepada adik-adik dan juga para orang tua yang di rumah. Siap ya adik-adik, mulai hari ini, mulai dari mendengar firman Tuhan hari ini, adik-adik itu harus tahu yang prioritas utama itu adalah Tuhan. Boleh sekolah tinggi, boleh pintar, boleh kita itu hebat, tapi ingat, nomor satu prioritas harus Tuhan Yesus. Jangan pernah kehilangan Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua, kita melakukan firman Tuhan, kita harus memberikan waktu buat Tuhan dan selalu mendengarkan suaranya. Dengan begitu adik-adik akan menjadi anak-anak yang berintegritas tadi. Jadi anak-anak yang seperti apa? Semua yang ada di dalam hati, semua yang kita pikirkan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan
akan seturut dengan firman Tuhan itu bisa dibangun dalam 1 hari? Nggak bisa. Adik-adik harus bangun setiap hari dengan cara yang pertama tadi, adik-adik prioritas Tuhan Yesus. Yang kedua, memberikan waktu untuk mendengar suaranya setiap hari. Katakan amin. Siap ya? Siap. Kalau udah siap, kita akan berdoa. Kakak mau berdoa buat adik-adik supaya adik-adik ditaruhkan kuasa untuk bisa tahu dan setiap hari mendengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Adik-adik, kakak mau ajak untuk adik-adik yang mulai sudah bolong-bolong, capek kak, udah terlalu lelah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Adik-adik boleh berkata, capek mah, seperti ini tidak berlalu, seperti ini terus. Nah adik-adik, ayo kembali kepada Tuhan. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Adik-adik hari ini harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik. Tuhan Yesus berikan prioritas yang terbaik buat adik-adik. Adik-adik juga harus selalu mengingat bahwa Tuhan Yesuslah nomor 1 dari segala hidup kita. Ayo kita berdoa. Kakak mau panggil Tuhan untuk mengurapi adik-adik. Angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kiralaba syikiralaba Yesus Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, ajar kami terus mengingat bahwa Tuhan Yesuslah prioritas hidup kami. Kami boleh sekolah dengan baik, kami boleh pintar, kami boleh memiliki segala sesuatu. Tetapi kalau kami tidak memiliki Yesus, maka sia-sialah semua itu Tuhan. Maka pagi hari ini kami berdoa, kami mau menjadikan Engkau prioritas utama atau yang utama dalam kehidupan kami. Kami juga akan memberikan waktu kami setiap hari untuk mendengarkan tuntunan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berikan ingatkan anak-anak-Mu ketika mereka mulai lelah, kembali kepada Tuhan. Dan hati yang menyala-nyala, hati yang rindu, itu boleh diberikan buat adik-adik, khususnya yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya. Dan firman Tuhan Kak Eni sampaikan sampai di sini. Tetapi kami tahu Roh Kudus akan terus membangun, akan terus berbicara, akan terus membentuk anak-anak-Mu menjadi anak-anak hebatnya Tuhan, yang berintegritas, yang melakukan firman Tuhan pada zaman ini. Terima kasih ya, kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Sekarang waktunya kita ayat hafalan. Oke, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 6 ayat 33. Sekali lagi ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Adik-adik perlu apa? Firman Tuhan sudah berkata, adik-adik harus berkata amin. Cari dahulu kerajaan Allah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima Tuhan, kami ingin berdoa, kami ingin memberi, berkatilah pemberian kami. Terima Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberi, bisa beritahu papa mamanya untuk memberikannya ke rekening ke bawah ini. Selamat memberi, God bless you. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah, kakak mau bilang kalian semuanya good, luar biasa. Angkat tangannya yang diberkati Tuhan hari ini. Yes. Kasih tahu kepada adiknya atau kakaknya, kokonya, cicinya, bilang Tuhan Yesus sungguh baik buat kamu dan buat aku. Amin adik-adik. Sekarang kita mau berpisah, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat tangan kita dan kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima
tangan tinggi-tinggi adik-adik, semuanya anak-anak dan orang tua, angkat tangan tinggi-tinggi dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan bawalah segala berkat dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita setiap hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kalian yang percaya dengan iman katakan amin. Katakan haleluya.